Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun salam olahraga. Baiklah, di sini saya Ilham Fernanda dengan NPM 1913 05 1043 dengan dosen pembimbing 1 Bapak DRS Herman Tarigan MPD, dosen pembimbing 2 Bapak Johan Siswoyo MPD, dengan dosen pembahas Bapak DRS Chandra Kurniawan SPD MOR. Dengan judul skripsi metode pembelajaran sirkuit training untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa kelas 8 SMP Muhammad Ridho Gisting Tanggamus. Menurut Alifianti 2020, olahraga adalah aktivitas fisik yang terencana, terstruktur dan dilakukan berulang-ulang yang bertujuan meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Kebugaran jasmani terbagi menjadi dua. Faktor kebugaran jasmani yaitu potensi atau kemampuan dasar tubuh, fungsi organ-organ tubuh, struktur dan postur tubuh, serta gizi sebagai penunjang. Model atau macam-macam latihan untuk meningkatkan kebugaran adalah bermacam-macam seperti lari, lintas alam, far trail, interval training. Salah satu program latihan fisik yang mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama adalah program latihan sirkuit training. Berdasarkan hasil observasi, di SMP Muhammad Ridho Gisting Tanggamus seringkali guru melihat siswa yang lesu dan tidak bergairah dalam memperhatikan pelajaran. Begitu pula dalam aktivitas fisik atau mengikuti pelajaran olahraga, kelihatan sekali siswa yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang baik dan yang tidak. Terutama dalam mengikuti pelajaran penjas. Sampai saat ini kondisi pelajaran penjas belum efektif, meskipun telah dilakukan berbagai upaya pembenahan dan melalui jalur pendidikan dan pelatihan guru. Batasan masalah. Peneliti membatasi masalah dalam penelitian hanya pada metode pembelajaran sirkuit training untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa kelas 8 SMP Muhammad Ridho Gisting, Lampung. Rumusan masalah. Apakah dengan menggunakan metode pembelajaran sirkuit training dapat meningkatkan kebugaran jasmani kelas 8 SMP Muhammad Ridho Gisting Tanggamus? Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah dengan menggunakan metode pembelajaran sirkuit training dapat meningkatkan kebugaran jasmani siswa kelas 8 SMP Muhammad Ridho Gisting Tanggamus. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memicu munculnya ide-ide terutama ilmu pengetahuan dan sikap kedisiplinan yang berhubungan dengan kebugaran jasmani dalam olahraga. Manfaat praktis. Bagi guru dan pelatih, ini bisa menjadi referensi atau rujukan untuk mengembangkan kebugaran jasmani melalui sirkuit training pada pendidikan penjas atau cabang olahraga lain. Bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai acuan untuk mengembangkan tingkat kebugaran jasmani bagi para siswa di SMP Muhammad Ridho Gisting melalui sirkuit training. Bagi perguruan tinggi sebagai bahan evaluasi pada para mahasiswa untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan memperhatikan aspek-aspek yang lain. Ruang lingkup penelitian. 1. Tempat penelitian. Lokasi yang digunakan pada penelitian ini lapangan SMP Muhammad Ridho Gisting Tanggamus. Objek penelitian adapun objek dalam penelitian ini adalah latihan sirkuit training untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Muhammad Ridho Gisting Tanggamus. Penjelasan judul. 1. Metode adalah suatu cara dilakukan pengajar atau pendidik dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan mencoba proses pembelajaran yang baik. 2. Pembelajaran ialah pembelajaran siswa menggunakan mempelajari siswa
Gunakan akses pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. 3. Sirkuit training adalah suatu program latihan terdiri dari beberapa pos dan disertai pos seseorang serta melakukan jenis latihan yang telah ditentukan. 4. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan aktivitas atau kerja, meningkatkan kerja dan tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Tinjauan pustaka. Pendidikan jasmani. Menurut Pak Tuisi, pendidikan jasmani dan olahraga pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang bermanfaatkan aktivitas fisik, jasmani, dan olahraga untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Fokus perhatikan pendidikan jasmani dan olahraga adalah peningkatan gerak manusia, lebih khusus bagi pendidikan jasmani dan olahraga berkaitan dengan hubungan gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya, misalnya hubungan dan perkembangan tubuh, fisik, wilayah pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari manusia itu sendiri. Teori taksonomi Bloom. Teori taksonomi Bloom adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang dibuat berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai berbagai hal yang dikelompokkan dalam sistematika. 3 ranah dalam taksonomi Bloom yaitu kognitif, adaptif, dan psikomotor. Menurut Tarigan Herman 2019, belajar yang diwujudkan melalui respon-respon muskular dan diekspresikan dalam gerak tubuh. Anita J. Herrow 1972 membedakan gerak tubuh manusia menjadi klasifikasi. 1. Gerak refleks. 2. Gerak dasar fundamental. 3. Kemampuan perseptual. 4. Kemampuan fisik. 5. Keterampilan gerak. 6. Komunikasi non-diskursif. Prinsip latihan. 1. Prinsip beban berlebih, overload. 2. Prinsip peningkatan bebas terus-menerus. 3. Prinsip kembali ke atas. 4. Prinsip kekhususan. Kebugaran jasmani. Menurut Sudoso, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugasnya sehari-hari dengan mudah tanpa merasa lelah, berlebihan, serta mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan mendadak. Komponen kebugaran jasmani. 1. Kekuatan. 2. Daya tahan. 3. Kecepatan. 4. Daya ledak otot. 5. Daya lentur. 6. Kelincahan. 7. Keseimbangan. 8. Koordinasi. 9. Ketepatan. 10. Reaksi. Skenario pembelajaran. Siklus pembelajaran merupakan cara menyusun program belajar dalam jangka waktu tertentu secara sistematis dan terencana, dengan tujuan untuk membantu peserta didik memahami materi dan mengembangkan keterampilan secara bertahap dan optimal.
Berdasarkan data awal kebugaran jasmani siswa, siklus 1, Senin, Rabu, Jumat pada minggu pertama. Siklus 2, Senin, Rabu, Jumat pada minggu kedua. Siklus 3, Senin, Rabu, dan Jumat pada minggu ketiga. Penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Naktumen Suwito 2014 yang berjudul pengaruh metode sirkuit training terhadap kebugaran jasmani peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora. 2. Aziz Fikri 2017 yang berjudul meningkatkan kebugaran jasmani melalui metode latihan sirkuit dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di SMP Negeri 1 Lubuk Linggau. Yang ketiga, Febiola 2020 yang berjudul pengaruh latihan sirkuit training terhadap volume olahraga maksimal VO2 max pemain sekolah sepak bola SSB. 4. Latif Uki Mutakin 2018 yang berjudul upaya meningkatkan kebugaran jasmani melalui sirkuit training. Kerangka berpikir. Pengembangan metode pembelajaran dilihat dari permasalahan di sekolah menengah pertama bagi siswa saat berolahraga yang cepat lelah dan menjadi tidak semangat melakukan olahraga. Permasalahan yang ada pada penelitian ini memerlukan solusi yang memakai latihan sirkuit untuk melatih kebugaran jasmani siswa kelas 8 SMP. Dengan solusi tersebut dapat diharapkan kebugaran jasmani siswa dapat meningkat menjadi lebih baik. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disusun, maka diajukan hipotesis terhadap penelitian sebagai berikut. Latihan sirkuit training dengan meningkatkan kebugaran jasmani siswa SMP Muhammadiyah 2 Gisting, Tanggamus. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindak kelas. Penelitian tindak kelas adalah bagaimana sekelompok guru dapat berkontribusi, koordinasi, praktik pembelajaran, dan belajar dari pengalaman dengan mencobakan suatu gagasan perbaikan dari praktik pembelajaran dan melihat pengaruh nyata dari upaya itu. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 2 Gisting. Sampel adalah sebagai bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Sebagai sampel yang diambil dari populasi kelas 8 SMP Muhammadiyah 2 Gisting sebanyak 30 siswa. Waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan SMP Muhammadiyah 2 Gisting dengan kurikulum 2013 referensi semester genap tahun ajaran 2022-2023. Desain penelitian. Metode penelitian adalah penelitian tindak kelas. Secara sederhana akan menggunakan model Kemis dan MC
target, dan dalam setiap siklus terdapat 4 langkah, yaitu planning, perencanaan, tindakan, pengamatan, dan referensi. Definisi operasional. 1. Penelitian tindak kelas (PTK) adalah proses pelaksanaan perencanaan yang disusun, kemudian dilakukan suatu observasi dan evaluasi yang dipakai sebagai masukan untuk melakukan referensi atas apa yang terjadi pada tahap pembelajaran. 2. Peningkatan pembelajaran adalah salah satu upaya dalam meningkatkan suatu kegiatan bernilai eduktif yang mewarnai suatu proses interaksi antara guru dan anak didik. 3. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian adaptasi terhadap pembebas fisik diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Sirkuit training merupakan suatu jenis program latihan yang berinteraksi di mana latihan kekuatan digabungkan dengan latihan aerobik yang juga mengembangkan manfaat dari ketentuan dan kekuatan fisik. Teknik pengambilan data, observasi, keputusan, rencana pelaksanaan pembelajaran, instrumen penelitian. Instrumen penelitian. Sebelum pelaksanaan dimulai, penulis telah mempunyai daftar nilai atau kumpulan hasil belajar siswa yang dihasilkan sebelum siklus 1 dan siklus 2 dilaksanakan. Setelah kita mengetahui hasil belajar dari per siklus, maka sebelum melakukan siklus 1 dan siklus 2, maka penulis menyiapkan daftar nilai perbuatan dan lembar observasi untuk diberikan kepada teman sejawat untuk diisi saat teman sejawat melaksanakan observasi pembelajaran. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mendeskripsikan hasil skor pengukuran ranah kognitif, ranah psikomotor, sirkuit training setelah didapat skor masing-masing siswa, maka dengan teknik persentase, yaitu dengan rumusan sebagai berikut. Nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh dikali 100 dibagi jumlah skor maksimal. Hasil penelitian. Deskripsi kondisi awal prasiklus. 1. Nilai 0 sampai 74. Frekuensi 18. Persentase 60%. Keterangan belum tuntas. 2. 75 sampai 100. Frekuensi 12. Persentase 40. Tuntas. Rata-rata kelas 72,23. Nilai tertinggi kelas 85. Nilai terendah kelas 61. Siklus 1. Pelaksanaan tindakan kelas pada proses pembelajaran dalam sirkuit pada siklus 1 berlangsung 1 kali pertemuan, dilakukan pada tanggal 15 Juli 2025 selama 3 jam pembelajaran, 3 kali 40 menit. 1. Nilai 0
sampai dengan 74, frekuensi 11, persentase 36,67% belum tuntas. 2, 75 sampai 100, frekuensi 19, persentase 63,33% tuntas. Rata-rata kelas 76,93. Nilai tertinggi kelas 88, nilai terendah kelas 64. Siklus 1. Pada siklus 1 sudah berjalan cukup baik. Ditandai dengan sebagian besar siswa merasa senang dan antusias mengikuti kegiatan yang dilakukan dengan metode circuit training. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan kemampuan siswa dibandingkan kondisi siswa. Observasi juga mencatat bahwa presentasi keterlibatan dan motivasi siswa berada pada kategori baik dengan skor rata-rata 2,6, meskipun masih ada sebagian siswa yang kurang aktif bergerak dan kurang fokus terhadap instruksi guru. 2. Metode siklus 2. Metode circuit training yang dimodifikasi durasi latihannya menjadi lebih panjang pada setiap pos, meliputi push up, ladder drill, sprint, shuttle run, lari zigzag, dan blip test. Perubahan durasi latihan ini membuat siswa memiliki keseimbangan lebih baik untuk menghasilkan keterampilan dan meningkatkan kebugaran jasmani secara optimal. Observasi selama pembelajaran juga memperlihatkan peningkatan presentasi, motivasi, dan kreativitas siswa dengan skor rata-rata 3,6, menandakan keterampilan siswa yang lebih baik. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa siswa yang kurang fokus dan kurang aktif bergerak, sehingga pembelajaran belum sepenuhnya optimal. Siklus 3. Tindakan yang diberikan pada siklus 3 dilakukan dengan menambah durasi latihan di setiap pos serta pembertahanan variasi gerak yang telah direncanakan pada siklus sebelumnya, sehingga pembelajaran menjadi semakin menantang dan menarik bagi siswa. Peningkatan interaksi latihan membuat siswa lebih bersemangat, aktif, bergerak, dan termotivasi untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Observasi juga mencatat skor rata-rata 4 pada aspek partisipasi, keterampilan, modifikasi, perhatian, dan kreativitas siswa, menandakan pembelajaran berlangsung dengan optimal. Dengan demikian, tindakan pada siklus 3 dinyatakan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa, kebugaran jasmani siswa kelas 8 SMP Muhammad Ridho Gisting. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani melalui metode circuit training pada siswa kelas 8 SMP Muhammad Ridho Gisting selama 3 siklus dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pada kondisi awal, jumlah siswa mencapai nilai KKM 75, baru 12 siswa 40%. Pada siklus 1 meningkatkan menjadi 19 siswa 63,33%. Kemudian pada siklus 2 meningkat lagi menjadi 22 siswa 73%, dan pada siklus 3 mencapai 25
26 siswa, 87%, yang mencapai nilai KKM 75, bahkan lebih. Dengan demikian, ketuntasan klasikal pada kelas tersebut telah mencapai lebih dari 75% siswa yang tuntas belajar, sehingga tindakan yang diberikan dinyatakan berhasil meningkatkan kemampuan aktivitas kebugaran jasmani siswa. Saran 1. Penelitian ini masih sangat terbatas sehingga belum mampu menuntaskan 100% dari jumlah siswa, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk pengoptimalan hasil belajar aktivitas kebugaran jasmani. 2. Guru perlu banyak melakukan perbaikan pembelajaran dalam rangka meningkatkan pencapaian nilai kriteria ketuntasan minimum, khususnya dengan modifikasi metode circuit training agar lebih variatif dan menarik. 3. Bagi siswa agar lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani maupun materi lainnya, serta bersedia membantu teman yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum. 4. Bagi sekolah agar menyediakan dan memperbarui sarana dan prasarana olahraga sehingga semua siswa dapat terpenuhi kebutuhan dalam melakukan kegiatan olahraga dan dengan senang dan aman. 5. Bagi peneliti untuk lebih mengembangkan pembelajaran pendidikan jasmani selain materi aktivitas kebugaran jasmani, misalnya pada pembelajaran besar maupun cabang olahraga lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita.
Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dah